Hampir seluruh umat muslim di penjuru dunia mengerti betul kapan kiranya Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Namun apakah semua umat muslim tahu ada asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Al-Quran kepada manusia seperti baginda Rasulullah? Padahal dari berbagai kisah, hampir semua makhluk hidup yang Allah ciptakan tidak sanggup memikul beban yang maha berat tersebut. Memang, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, namun sebelum adanya perintah puasa di bulan itu, dan pada tanggal tersebut bertepatan dengan datangnya malam Lailatul Qadar. Dalam suatu riwayat bahwa sebelum diterima oleh Rasulullah, sebanyak 30 juz langsung Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah dari tempat aslinya yaitu Lauhul Mahfuz. Baitul Izzah merupakan tempat penitipan sementara sebelum diberikan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Dan tepat pada tanggal 17 Ramadan pula, Rasulullah menerima Al-Quran pertama kali dan saat beliau berusia 40 tahun. Di usia tersebut, Rasulullah menapaki puncak kedewasaannya serta puncak kestabilan emosional sebagai manusia. Surat pertama yang beliau terima adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana di dalamnya terdapat perintah membaca bagi manusia. Dan sejak penerimaan wahyu pertama inilah, dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, Rasulullah SAW menerima Al-Quran secara menyeluruh. Dan kesemua isi Al-Quran merupakan pedoman dan panduan hidup manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di acara Makna dan Peristiwa. Suatu acara yang dimana kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan akan kita ungkap maknanya. Dan seperti biasa, kita bersama guru kita Ustadz Batir Nasir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bersama dua narasumber kita yang Masya Allah luar biasa. Yang pertama adalah Muzamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muzamil panggilnya apa? Zamil aja. Zamil ya. Masya Allahnya Zamil ini ternyata satu kampung sama saya. Masya Allah. Zamil di mana Acehnya? Di Sigli. Sigli, saya sama juga di Sigli, Tiju ya? Sama. Masya Allah, saya sering main bola tuh di Tiju tuh. Muzamil, nanti kita ngobrol-ngobrol ya tentang tema kali ini. Oh ya, tadi saya lupa ini sampaikan bahwa tema kita hari ini adalah peringatan Nuzulul Quran. Dan yang narasumber kita kedua mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu Wirda Yusuf Mansur. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Wirda? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini lagi libur ya? Udah libur sama. Udah libur ya, Masya Allah. Ya. Baik, untuk pertama ini mungkin karena ya mungkin hampir semua tahu Muzamil dan Wirda ini memang salah satu sekarang ya di antara idola-idola di Indonesia yang ada ini adalah dua idola yang Masya Allah luar biasa sekali dan memang terkenal dengan hafalan Al-Qurannya. Dan sebelum kita berbincang dengan Ustadz Batir Nasir, mungkin kita mau dengar sedikit pembacaan ayat suci Al-Quran dari Muzamil dan Wirda. Akan membacakan surat Al-Furqan ya, insyaallah. Silakan Muzamil. Oh, Wirda dulu ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Masya Allah, indah sekali ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh Wirda dan Muzammil ya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, ini fenomena yang ada sekarang ya, bahwa sekarang banyak sekali anak-anak muda yang begitu bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Ustadz melihat fenomena ini seperti apa, Ustadz? Sungguh saya sangat berbahagia dengan fenomena terakhir ini, mulai dari ramainya anak-anak kecil ya, dari PAUD sampai SD ini kan program menghafal Quran ini sudah ramai sekali. Dan alhamdulillah setiap saya juga keliling ke beberapa daerah di Indonesia ini, semangat itu menggelora. Bahkan sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah negeri, ya. Walau dengan berbagai macam ancamannya tentang perda syariat, tapi saya kira itu tidak bisa di stop. Nah, usia-usia mereka lah sekarang ini masuk ke dunia remaja, ada yang masih SMU dan masuk ke dunia kampus. Yang dulunya mereka sudah terbina dan terjaga dengan lingkungan yang juga terus mendukung. Nah, sekarang mulailah bermunculan. Tetapi yang lebih membahagiakan lagi, ini bukan cuma anak-anak yang muncul, tetapi kemudian kebanggaan sekarang itu bukan lagi kepada hanya sebatas penyanyi atau selebritis gitu ya, tetapi kepada mereka-mereka yang berkualitas secara Qur'ani. Dan saya kira ini akan menjadi bola salju, menjadi sebuah budaya, dan insya Allah Indonesia ke depan mudah-mudahan akan menjadi lebih baik. Kita akan punya gubernur yang hafiz Quran. Kita akan punya presiden yang bisa jadi imam yang bagus. Jadi kita mendambakan nanti punya presiden jadi imam di Masjid Istiqlal, faham apa yang dia baca, indah bacaannya, dan kalau perlu presiden kita jadi imam sholat tahajudnya langsung gitu, seperti kejadian-kejadian di beberapa masa kejayaan Islam. Masya Allah, Masya Allah. Ada sungguh ini ya, tergugum dalam arti itu impian kita, Ustaz ya. Impian kita bagaimana kita memiliki seorang pemimpin, Masya Allah, bukan hanya mengerti tentang hukum tata negara, tapi di satu sisi memang tahu akan Islam itu seperti apa. Gitu. Bayangkan kalau anggota-anggota dewannya, eksekutifnya menjadikan cahaya Al-Quran dan hidayah Al-Quran sebagai landasan berpikir, landasan bersikap, dan landasan bertindak. Insya Allah dengan sendirinya Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Amin, amin ya Allah. Mungkin ke Wirda dulu nih, Wirda. Kenapa sih bisa mencintai Al-Quran? Jadi awalnya, emang kan papa tuh udah ngajarin buat ngafal Quran gitu kan. Dari umur? Dari umur 7 tahun. Oh, dari umur 7 tahun, oke. 7 tahun, terus yang pertama kali aku hafal itu surah An-Naba, juz 30. Dan lumayan lama, 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya, karena aku satu hari 1 ayat gitu. Oh, oke. Masih Pelan-pelan gitu ya. Ya udah dari situ ternyata ketagihan ya. Masya Allah. Enak juga ya ngafal gitu. Akhirnya ya udah dituntasin sampai juz 30 udah selesai semua. Belajar pertama kali bacanya kapan? Di umur berapa? Aku tuh Iqra cuma sampai Iqra 1 aja. Oh gitu. Iya. Dari situ langsung di umur berapa?
Itu umur 5 tahun. Oh, umur 5 tahun. 5 tahun. Habis itu langsung loncat ke Quran. Tapi sebelum menyentuh Al-Quran dalam arti mempelajari ya, bacaan Al-Quran, itu sering diperdengarkan nggak? Iya, kalau setiap sering mau ya? tidur, kan Mama suka Oh, setiap mau tidur? Ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kita ke Zamil nih, Zamil gimana? Boleh dong ceritakan pengalaman awal pertama kenapa bisa cinta sama Al-Quran gitu ya. Sampai akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang sekarang kenal Muzamil seorang imam ya, di Masjid ITB, Masya Allah begitu luar biasa. Boleh cerita, Zamil? Awal belajar Quran di lingkungan keluarga, diajarin sama orang tua itu waktu usia 3 tahun. Terus setelah itu lanjut ke TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi waktu SD, jadi di tiap jenjang pendidikan alhamdulillah dapat pelajaran Qurannya gitu. Karena saya kan dari Aceh, kita sama-sama dari Aceh nih Bang. Jadi uniknya juga di Aceh itu ada tradisi, jadi sebelum azan sholat 5 waktu itu diputarkan murattal atau ngaji-ngaji gitu. Jadi dari kecil saya itu udah hobi niruin gitu. Masya Allah. Suara lantunan yang bergema di masjid-masjid yang ada di Aceh gitu. Nah ini dilihat sama orang tua punya potensi gitu. Akhirnya sama orang tua dianterin ke tempat ustadz buat belajar ngaji secara serius, private gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah konsisten gitu. Terus waktu SMP saya sambil sekolah di sekolah swasta, salah satu sekolah unggul di sana. Saya juga tinggal di rumah Quran di sana, Madrasah Ulumul Quran di Kabupaten Pidi. Jadi pagi sampai sore saya sekolah kayak anak-anak yang lain, tapi pulangnya nggak ke rumah. Oh, nggak ke rumah. Pulangnya itu ke rumah Quran itu buat ngafalin Quran di sana gitu. Jadi nggak main bola ya? Main juga. Main gitu. juga. Sama lah kayak anak-anak yang lain gitu. Iya. Ustaz, kalau misalnya kita lihat nih Ustaz, bagaimana dari kecil memang sudah bersentuhan dengan Al-Quran. Sebenarnya baiknya seperti apa Ustaz? Ya itu sebetulnya tempat penyemaian pertama itu ya rumah. Baik. Keluarga. Dan guru yang pertama kali adalah orang tua. Orang tua ya? Iya. Jadi nggak bisa mendadak gitu. Pernah nggak ngelihat masjid-masjid itu kosong dari remaja masjid? Sampai kemudian pengurusnya bingung. Ini kenapa sih anak remaja ini nggak ada yang mau ke masjid ya? Gimana mau ke masjid, jadi remaja masjid dari kecil nggak diajak. Kalau sudah terbiasa dari kecil, dia bisa nanti jadi pengurus masjid yang bagus. Mulai dari remaja masjid. Nah begitu juga Quran ini. Quran ini kan bisa terbina, ke Wirda kan mamahnya setelin murotal gitu kan. Terusnya papahnya juga sering bimbing di pangku gitu kan. Kemudian Muzamil juga gitu, lingkungannya Aceh lagi yang lebih kuat gitu kan, dengan semua murotalnya. Ya kita harus membentuk lingkungan itu. Jadi memang lingkungan ini harus mendukung sekali Ustaz ya. Dan pertama adalah memang keluarga ya Ustaz ya. Ada satu pertanyaan sih sebenarnya Ustaz. Sebenarnya kalau misal orang tuanya sibuk gimana nih Ustaz? Tapi nanti jauh ya Ustaz ya. Kita break dulu sebentar. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Pernahkah kita tersentuh atau bergetar hati kita manakala seorang manusia yang dianggap tidak berharga ternyata mampu membaca kitabullah Al-Quran dengan indah? Dan pernahkah secara logika, jika seorang anak kecil mampu menghafal seluruh ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat di luar kepala? Namun apa yang kita lihat dan kita dengar itu merupakan bukti nyata keajaiban Al-Quran yang benar-benar terjadi. Pintar jalan, pintar ngomong, tumbuh gigi. Kalimat pertama yang disebutnya Allah. Di era modern seperti sekarang, ketika orang tua berlomba memberikan bekal ilmu pengetahuan saja kepada anak-anaknya, dua orang anak dari keluarga biasa ini mendapatkan bekal yang luar biasa besarnya dari kedua orang tuanya, yaitu kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran dalam usia yang masih belia. Dialah Musa dan Fajar. Musa merupakan hafiz cilik, finalis Musabakoh Hifzil Quran tingkat internasional dalam usia 7 tahun.
dan Fajar Abdurrahim Wahyudiono, seseorang yang memiliki kekurangan secara fisik namun memiliki kelebihan di otaknya sebagai penghafal dan pelindung Al-Quran. Musa dan Fajar bukanlah manusia biasa. Keduanya telah mendapat kemuliaan tidak hanya di manusia, tetapi juga Allah. Sebagai pewaris Al-Quran, keduanya merupakan bukti dari salah satu mukjizat Al-Quran. Di saat bangsa ini membutuhkan miliaran rupiah agar dapat mengharumkan nama negeri ini, namun kedua insan mulia ini hanya membutuhkan bantuan Allah semata. Hingga bukan nama negaranya saja yang harum, namun dirinya, orang tua, keluarga, bangsa dan agamanya pun ikut mendapat kemuliaan. Karena Allah lah yang menjaga keduanya. Masya Allah, benar-benar kagum kepada banyak sekali ya adik-adik kita yang masih kecil di umurnya 5,5 tahun. Musa ya, bagaimana bisa menghafal 29 juz, 30 juz, Masya Allah, begitu luar biasa sekali. Nah jadi ini salah satu memang mungkin keajaiban ya Ustaz ya, bagaimana orang untuk menghafal satu buku yang tebalnya mungkin kita bilang kurang dari tebalnya Al-Quran gitu, halamannya kurang dari Al-Quran, nggak mungkin bisa sama dia hafal. Tapi Al-Quran Masya Allah, bagaimana orang bisa menghafal Al-Quran benar-benar sama persis. Ini salah satu keajaiban. Dan ada keajaiban lain Ustaz, selain itu yang bisa kita tahu? Ya kalau kita runut ya, kita runut dulu. Tidak ada pembaca tercepat di muka bumi ini dibanding para penghafal Quran. Tidak ada. Artinya 6.236 ayat itu bisa dibaca oleh seorang penghafal hanya dalam tempo kurang dari 6 jam. Dan setebal itu. Dan itu dibaca A, ba gitu. Bukan hanya sekadar baca satu paragraf, hanya ambil intinya. Tapi betul-betul dibaca dengan huruf-huruf dan tajwid yang jelas. Tidak ada di dunia ini. Artinya apa? Kalau anak kita sudah terbiasa menghafal, itu kecerdasan linguistiknya, kecerdasan di otaknya itu pasti dia akan berkembang. Nah selanjutnya adalah Quran itu sendiri akan bekerja nanti kalau sudah masuk ke dalam hati manusia. Jadi kebanyakan ini masih banyak al-jami', belum al-hafiz. Inna alaina jam'ahu, orang yang mengumpulkan Quran di dalam hatinya. Nah ini ada proses kedua, adalah proses yang namanya tadabbur, penghayatan, internalisasi diri dengan Al-Quran sehingga cahaya Al-Quran itu bersenyawa. Nah itu kalau satu saja masuk, itu kayak Umar bin Khattab itu ketika mendengarkan surat Toha dari saudaranya. Itu langsung gemetar kalau satu saja masuk. Nah, untuk bisa masuk itu dan merasakan keajaibannya, tentu membutuhkan proses yang tidak mudah. Misalnya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dia baru bisa masuk menjadi cahaya, hidayah ke dalam jiwa itu kalau Allah yang sudah bukakan. Allamal Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah satu saja ayat masuk, ya kayak Umar bin Khattab gitu. Seperti satu jendela langit itu terbuka buat dia. Dan itu ada 6.236 ayat. Tersingkaplah keajaiban itu. Dan di dunia ini yang namanya disiplin ilmu, kalau kita lihat sebetulnya berasal dari Al-Quran. Semua disiplin ilmu. Terutama ilmu-ilmu yang terbentuk dari struktur secara ilmiah. Mohon maaf, kalau sekarang kan kebanyakan tadinya lembaga kursus, jadi kampus, kemudian program S1, keluarnya kerja, ini kerja itu. Ini bukan struktur ilmu sebetulnya. Ini kursus saja walaupun dapat gelar S3. Ilmu yang sesungguhnya adalah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Ilmu yang terstruktur yang sesungguhnya adalah yang memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ilmu sehebat Al-Quran. Apa sih ilmu itu sesungguhnya? Ilmu adalah alat untuk menemukan alamat Tuhan dan itu cuma Quran yang bisa menghubungkan ke sana. Itu keajaiban yang paling tinggi. Itulah karenanya ketika dunia porak-poranda, ayat pertama yang Allah turunkan bukan ayat ekonomi, bukan ayat politik. Ayat apa? Iqra, ayat ilmu. Ini keajaiban yang perlu kita rasakan dari Al-Quran, baru kemudian susah dibayangkan. Persia dan Romawi sulit untuk diruntuhkan. Tapi dari sebuah jazirah yang sangat tandus, sangat primitif,
tidak punya kekuatan ekonomi sedikit pun, tidak punya kekuatan politik sedikit pun. Tapi dari situ dia kemudian bisa merubah dunia. Itu kekuatan dari Al-Quranul Karim, keajaiban yang sesungguhnya bisa kita lihat. Sebagai puncaknya, kalau dalam bahasa orang sekarang, lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au qutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta, balillahil amru jami'an. Saya ambil antitesanya dari ayat ini. Kalau ada mukjizat di muka bumi ini secara ilmiah, yang bisa mengguncang gunung, membelah bumi, dan memperbicarakan orang mati, sehingga dia bisa berbicara tentang success story-nya, atau bad story-nya, itu Quran yang bisa membuat kita seperti itu. Masya Allah. Ini kalau ngomongin masalah Al-Quran memang nggak akan habis. Keajaibannya nggak akan habis. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita ngobrol dulu mungkin ke Zamil dulu. Zamil, gimana? Tadi udah dengar dari Ustadz ya. Cara kalau Zamil sendiri bagaimana menghayati Al-Quran, terus mendengarkan Al-Quran sehingga tahu memang sebenarnya banyak sekali keajaiban yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran gitu. Tapi Zamil sendiri melihat ketika Ustadz berbicara tadi ya, ilmu-ilmu yang disampaikan Ustadz itu bagaimana Zamil sendiri melihat? Menghayati Al-Quran, saya belajar banyak dari guru saya, Ustadz Hanan Ataki LC gitu. Yang di Bandung ya? Yang di Bandung itu murabbi saya di Pemuda Hijrah. Jadi kita itu memang membaca Al-Quran itu harus dengan hati gitu, jangan hanya di lisan gitu. Baik. Dan sebaiknya kita saat membaca Al-Quran itu mengetahui makna yang sedang kita baca, karena itu akan pengaruhnya lebih powerful baik kepada pembacanya sendiri ataupun orang yang mendengarkannya gitu. Kemudian kunci kedua agar bacaan Al-Quran itu powerful gitu, yang saya kutip dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, bacaan Al-Quran yang paling bisa menggetarkan hati itu yang dilantunkan paling ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu yang saya upayakan terus gitu, karena ikhlas itu memang harus diperjuangkan gitu. Makanya Rasul, ini yang berat ya? Rasul terus berpesan agar kita mengulang-ulang doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui dan dari syirik yang aku tidak ketahui. Insya Allah, ya itu doa yang sangat luar biasa sekali. Karena memang yang kita tahu ya Ustaz ya, bahwa ria adalah syirik kecil ya Ustaz ya. Dan ini memang yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Pernah ada satu hadis yang saya baca juga. Kalau Wira sendiri boleh nggak kasih tips gimana cara menghayati Al-Quran yang selama ini mungkin. Tapi memang enak ya, maksudnya Wirda orang tua ya, papa juga seorang ustadz yang mungkin dari kecil juga sudah mengajarkan Wirda gitu ya. Tapi Wirda bisa kasih tahu kepada kita nggak, Wirda, gimana? Ya, kalau tips sih aku belum bisa kasih. Karena aku juga masih belajar. Banyak belum punya dari... penghasilan, belum bisa ngasih tips. Tapi pengalaman barangkali ada lah. Pengalaman, ya boleh lah. Sharing lah ya, bukan tips, sharing. Kalau Wirda sendiri sih lebih nyaman bacanya tuh menyendiri. Oh, sendiri ya? Terus baca dengan kencang, tapi sendiri. Iya. Ya beda aja gitu suasananya. Apalagi kalau misalkan abis subuh gitu kan. Karena kebetulan depan rumah Wirda tuh ada kebun ya, sawah. Di sini suka baca di situ kalau pagi. Masya Allah. Iya, jadi alhamdulillah. Jadi anak kebun ya? Anak kebun baru ya. Tapi memang beda-beda ya. Ada juga yang beberapa yang semangat ketika bareng-bareng bacanya ya. Iya. Ini kalau misalnya Zamil sendiri, Zamil kita mau tanya ya, Zamil ini kuliah di ITB, ambil jurusan apa sih? Dan ada pengaruh nggak ketika memang menghafal Al-Quran itu berpengaruh dengan pendidikan Zamil di pendidikan formalnya? Tapi dijawab setelah yang satu ini, kita break dulu sebentar. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Baik, saudaraku, kita kembali di Makna dan Peristiwa. Baik, di segmen 3 ini, tadi ya, pertanyaan kepada Zamil. Gimana Zamil? Pengaruhnya besar nggak sih untuk di pendidikan formalnya Zamil sendiri? Alhamdulillah, yang Zamil rasain dari SD, SMP, SMA, itu kalau ada hubungannya dengan Al-Quran itu, prestasi ke sekolahnya itu lebih baik. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Alhamdulillah, dari kecil udah diajarin buat berkompetisi, buat semangat berprestasi sama orang tua, dan Masya itu Allah. juga prestasinya itu juga seimbang gitu. Ada yang di akademik sekolahnya, ada juga yang prestasi agama kayak ikutan musabaqatul Quran gitu. Dan sampai sekarang juga dari sejak kuliah juga
yang Muzamil rasain kan kuliah di arsitektur itu kan sibuk banget gitu. Iya. Jadi ketika nggak jauh sama Al-Quran, misalnya lagi menjelang deadline tugas itu kan bisa lembur banget, bisa 3 hari nggak tidur gitu. Tapi 3 hari nggak tidur? ekstrimnya gitu, Ekstrim, oh, yang paling pantesan nggak gemuk-gemuk parahnya ya? gitu. Nah jadi tetap sama Al-Quran gitu, jadi jangan lepas murajaah gitu. Sekurang-kurangnya itu kalau lagi sibuk banget bisa sambil nyetelin murotal gitu, sambil ngerjain tugas gitu, dan bisa sambil murajaah gitu. Dan kemudian alhamdulillah sampai sekarang saya udah kerja di Bandung, salah satu konsultan arsitektur di Bandung. Alhamdulillah dapat kesempatan juga, Allah kasih kesempatan buat dakwah buat anak-anak muda sama pemuda hijrah. Jadi Muzamil ngerasain banget janji Allah di surah Muhammad ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian nolong agama Allah, Allah bakal nolong kalian dan neguhin kedudukan kalian. Jadi Muzamil kerja di konsultan arsitektur yang lokasinya itu cuma 30 meter dari Masjid Al-Latif, tempat Muzamil aktivitas gitu. Itu satu nikmat ya? Iya, satu nikmat. Yang direkturnya itu ketua DKM juga di sana, yang support banget aktivitas dakwah sehari-hari Muzamil gitu. Jadi kalau sholat 5 waktu langsung berhenti, aktivitas apapun gitu langsung diizinin sholat di masjid. Dan kemudian direksi-direksi perusahaannya juga pada soleh-soleh. Jadi Allah tunjukin gitu Muzamil ke lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu pengaruhnya besar sekali ya. Kalau misalnya Wirda sendiri kalau ngomong soal pendidikan gimana Wirda? Pengaruhnya besar juga nggak? Ya cobaannya sih kemarin ya. Selama di Amerika. Kebetulan aku di sana dari. Ambil apa di sana? Aku SMA biasa. Oh gitu. Ya, yang pertama di New York itu masuk SMA biasa, terus pindah ke Washington DC, masuk kuliahan. Oh, Masya Allah. Ya, tapi yang jadi tantangannya Qurannya, karena kan pergaulannya, teman-temannya juga kan. Tapi alhamdulillahnya juga di sana tuh aku diamanahin untuk ngajar Quran. Masya Allah. Di madrasah di sana untuk itu Amerika. Gimana tanggapan orang-orang ketika melihat Wirda? Dalam arti kan Wirda kan berkerudung dan itu gimana teman-teman yang lain? Mereka malah nanya-nanya kan, kenapa sih harus pakai jilbab gitu ya? Oh gitu, oke. Mau nggak mau aku harus nerangin dong gitu. Kenapa sih lu nggak minum alkohol ya? Aku terangin juga dong. Gitu. Ya tapi alhamdulillahnya mereka open minded dan mereka nerima aku sebagai temannya mereka. Gitu. Ini Masya Allah Ustaz, ini bisa jadi ladang dakwah buat Wirda juga ya untuk memperkenalkan Islam kepada teman-teman yang non Muslim di sana ya Ustaz ya. Asal jangan kecantol aja dengan cowok. Jangan sampai Wirda ya. Aduh batuk. Hati-hati loh. Ya ada lah Tat. Ada. Baik, Ustaz kalau misalnya kita belajar Al-Quran, kalau misalnya sendiri boleh nggak Ustaz ya? Harus pakai guru. Harus pakai guru ya Ustaz ya? Bagusnya guru yang sudah bersanad. Sebagaimana Rasul harus dengan Jibril alaihissalam. Bahkan awal bacanya sampai aku nggak bisa baca kan gitu mana Bukhari baca harus begitu. Kemudian sampai mengulangnya pun setiap bulan Ramadan Jibril ngetes lagi hafalan Muhammad SAW setiap bulan Ramadan murajaah ya. Nah makanya jangan belajar sendiri. Dan kebanyakan ini bahkan udah yang terlanjur jadi imam, banyak yang jadi imam. Jadi kalau sebentar ya, jadi imam ini banyak yang berantakan sebetulnya. Karena ngerasa udah hatam dulu, padahal dia nggak pakai guru. Paham. Ya gurunya paling emaknya atau guru ngaji di kampungnya sebetulnya nggak berstandar gitu. Jadi banyak berantakan nih. Nah dalam rangka nuzulul Quran nih pada hari ini, mari kita perbaiki bacaan kita nih. Yang belum bisa ngaji, hati-hati loh nanti loh. Kita ini dikasih lidah sama Allah untuk bisa benar dulu bacaan Qurannya. Kalau nggak benar nanti malpraktek lidahnya ini. Yang dua, yang merasa sudah hatam, sebetulnya Anda itu ilmunya masih terlalu jauh loh. Jadi cari lagi guru kalau bisa yang memang sudah fase untuk itu. Yang sudah hafal, ingat tanggung jawab kita tuh berat. Ya untuk mengamalkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka nuzul Quran, kita berdoa semoga Allah turunkan rahmatnya buat Indonesia. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya menyelamatkan Indonesia dari berbagai macam cobaan dan musibah. Zamil, boleh nggak kasih, maksudnya metode Zamil untuk menghafal tuh gimana sih? Maksudnya hafalan cara metodenya Zamil tuh gimana cara menghafalnya? Misalkan ada orang mungkin selain tambah guru ya, maksudnya dalam arti kan memang harus ada guru gitu. Tapi kan ada waktu sendiri mungkin enak nih kalau caranya kayak gini, misalnya hafal misalnya ada
30 ayat. Nanti kalau misal udah ayat 15, udah masuk 15 ke 20, itu hafalnya 15 ke 20 dulu, nanti baru ulang lagi dari pertama. Zamil gimana metodenya? Sama sih kayak metode kebanyakan anak-anak yang lain menghafal. Jadi hafalnya manual gitu, dia ulang-ulang per kalimat, terus nanti diulang 20 kali, itu selanjut lagi kalimat selanjutnya diulang 20 kali. Kalimat selanjutnya 20 kali, kemudian diulang satu ayat utuh 20 kali. Nah, kemudian yang setiap orang memang kesan menghafal Al-Qur'an itu akan berbeda-beda. Ada orang yang dia cepat menghafal itu dengan mengandalkan pendengaran gitu, sehingga irama dan bacaan itu sangat berpengaruh gitu. Kemudian ada orang juga yang dia cepat dengan penglihatan, dan mushaf itu nggak boleh diganti-ganti. Kalau mushaf itu diganti nanti jadi beda gitu, karena yang dihafal itu visualnya gitu, dan setiap orang bisa berbeda-beda dan unik-unik gitu. Masya Allah. Kalau Wira sendiri tadi gitu ya, di kebun itu ya? Di kebun. Iya. Kalau misal di luar gimana tuh? Wirda, maksudnya kalau di sini kan mendukung lingkungan kita gitu ya? Kalau di luar, oke. Jadi kebetulan waktu kemarin itu, waktu di Amerika, karena aku nggak ada partner buat setoran hafalan, jadi kadang aku suka ngirim voice note ke papa. Dengerin pak gitu, atau ke mama gitu. Sedih banget nggak sih setoran LDR gitu kan. Terus ini setorannya LDR ya? LDR. Alhamdulillahnya di madrasah itu tempat aku ngajar itu satu kelas, itu ada juga masih muda juga, cowok, asik. Terus ya jangan suzon dulu dong lah. Jadi aku suka minta dengerin sama dia gitu. Ini coba gue mau setoran, ntar kalau salah kasih tahu ya. Tapi ini bukan modus ya? Ya bisa dibilang ya enggak sih. Ya alhamdulillah. Terus. Ya alhamdulillah dari situ. Jadi aku juga sering saling setor aja gitu sama dia. Kalau misal cowok ini maksudnya kita bukan membahas cowoknya, tapi dalam arti dia memang hafal juga, hafiz juga? Belum. Oh belum? Belum. Oh tapi dia gimana? Maksudnya dia sambil megang mushaf gitu ya? Sambil megang mushaf. Oh gitu. Oh Masya Allah ya. Jadi memang satu hal yang luar biasa. Tantangan memang lebih besar ya ketika di Amerika ya? Iya karena ada godaan banget kan, suka diajakin teman godaan keluar. Apa godaannya apa? Diajakin teman keluar. Yang pertama cowok ganteng. Lu kan harus jaga mata ya tadi ya. Masya Allah ini jujur sekali lah. Cowok ganteng di mana-mana tak. Iya. Ampun dah. Benar. Ampun. Ya, Yang kedua. Jadi suka dijejelin gitu kan sama temen, ini coba ini. Gitu. Cekokin atau apa Enggak, gitu. Dalam arti makanan sebenarnya nggak halal gitu-gitu ya? Dibercandain maksudnya? Maksudnya tuh waktu itu lagi ada Thanksgiving. Di sekolah aku itu ada acara makan-makan, bacon. Ya, Oke. Terus aku diajak makan, aku nolak dong, of course lah, kan Muslim gitu. Terus mereka tuh kayak, udah cobain aja enak tau, ya. Terus kenapa gitu? Jadi aku lebih milih untuk keluar dari sekolah itu terus makan aja sendiri. Gitu. Masya Allah. Ya. Semoga nanti saya mau bilang papanya doain harus 5 kali lipat. Baik, kita break dulu sebentar, dan sebelum kita break kita akan saksikan satu tayangan tentang Al-Quran unik. Kita saksikan bersama-sama. Inilah Al-Quran besar yang ada di Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan. Al-Quran raksasa ini memiliki ukuran 1 meter x 1,5 meter persegi dengan berat 584 kg. Sampul dan penyangga Al-Quran pun terbuat dari kayu jati yang diukir dengan indah. Uniknya, tinta untuk menuliskan ayat Al-Quran ini terbuat dari tinta teh yang dicampurkan tinta khas Cina sehingga warnanya menjadi lebih pekat. Proses pembuatan Al-Quran ini dilakukan di Wonosobo, Jawa Tengah dan memakan waktu selama 1 tahun. Al-Quran besar ini selalu membuat kagum setiap jamaah masjid yang singgah ke sini. Hampir setiap orang yang masuk ke dalam masjid pasti akan berhenti sejenak untuk melihat dan mengagumi Al-Quran raksasa ini. Meski tidak bulan suci Ramadan, Al-Quran besar ini akan selalu dipajang di Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan. Museum Radia Pustaka Solo menyimpan Al-Quran terjemahan dalam bahasa Jawa. Terjemahan Al-Quran dalam berbahasa Jawa tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan memaknai makna yang terkandung di dalamnya dan dalam rangka dakwah Islam.
Menurut pengelola Perpustakaan Museum Radia Pustaka, Al-Quran yang telah berusia 111 tahun tersebut ditulis tangan dan terdiri dari 3 jilid, di mana masing-masing jilid terdiri dari 10 juz. Pada halaman depan tertulis tahun pembuatan terjemahan Al-Quran beraksara Jawa itu, yakni 1835 hingga 1905. Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Jawa oleh seorang ulama Keraton Solo, Kiai Bagus Ngarpah. Sedangkan penulisnya adalah Kirono Sumbowo dan disempurnakan oleh Ngabehi Pustaka Abdi Dalam Mantri Radia Pustaka. Tulisan Al-Quran terjemahan bahasa Jawa itu menggunakan tinta Cina, di mana ada bagian yang ditulis dengan tinta merah dan hitam. Tinta merah digunakan sebagai keterangan. Al-Quran terjemahan bahasa Jawa ini telah digitalisasi. Ratusan keping Al-Quran ini terbuat dari ukiran kayu jati yang dibuat selama 2 tahun lamanya. Al-Quran Al-Akbar diukir dengan ciri khas ukiran Palembang yang setiap kepingnya memiliki panjang 170 cm dan lebar 120 cm. Al-Quran ini diresmikan pada tahun 2012 oleh Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Selain diakui sebagai Al-Quran terbesar oleh Museum Rekor Indonesia, Al-Quran Al-Akbar juga diakui menjadi yang terbesar untuk kategori terbuat dari ukiran kayu di dunia. Keunikan ini pun menjadi daya tarik para wisatawan muslim dari dalam maupun luar negeri. Untuk bisa melihat-lihat Al-Quran ini, para pengunjung tidak dipungut biaya. Al-Quran Al-Akbar pun semakin banyak menjadi tujuan wisata religi favorit. Baik, kita kembali di Makna dan Bersiaw. Baik, saudaraku, ini di segmen terakhir ini mungkin kita ini kan pengen tahu, Ustaz, ya, gimana sih cara langsung dari Muzammil, dari Wirda, ya, praktek langsung, Ustaz, cara menghafalnya. Itu gitu. saya dulu. Oh, jangan dah langsung aja. Nanti Ustaz nanti ya, habis setelah yang ini ya, setelah acara ya. Baik, mungkin Muzammil dulu gimana sih? Dulu. Bagaimana cara Muzammil menghafalnya dari awal? Contohnya aja. Muzammil contohin di surah An-Naba nih contohnya, dari ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza. Innal muttaqina mafaza. Innal muttaqina mafaza. Berapa kali? Sampai 20 kali. 20 kali. Terus Kemudian lanjut ayat keduanya. Hadaiqa wa a'naba. 20 kali. 20 kali. Sekarang udah sama 2 ayat nih. Terus apa yang dilakukan? Terus Connecting. 20 kali lagi gitu. 20 kali lagi gitu. Dan sebenarnya makin banyak frekuensinya itu semakin baik dan akan semakin kuat kehafalannya. Oh gitu. Jadi Sekarang coba ulangi lagi dari ayat yang pertama dan kedua. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sekarang Wirda. Wirda? Ini kebun nih ceritanya nih, udah ada kebun. Gak jauh beda sih sama kamu, Zamil. Iya. Cuman aku kadang 20, 60 sampai 120 kali ngulangnya. Satu ayat 120 kali. Itu nempelnya gimana tuh? Benar, itu udah baru Nah, nempel. itu dah. Ya, lumayan. Jadi dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Kayak gitu terus sampai 60 sampai 120 kali. Itu untuk satu ayat. Nah, kalau misalkan ayatnya panjang gimana? Gak apa-apa, kalian bisa dipotong. Misal ya. Kita keluar dari semansurnya. Nih. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kan panjang tuh, ya. Kita bisa potong innal ladina kafaru sawa'un alaihim. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim. Itu ulang terus. Itu ulang terus. Nah, nanti kalau udah beres plok gabung. Masya Allah, Ya, Masya Allah. sikat. Itu semakin kuat dia kalau ngeliat cacing lewat gitu. Jadi ayatnya nempel banget.
Baik Ustaz, kesimpulannya Ustaz, silakan. Bedanya al-jami' dengan al-hafiz. Al-jami' inna alaina jam'ahu. Orang yang mengumpulkan Quran di dalam hatinya tapi nggak diulang-ulang. Kalau al-hafiz adalah orang yang mengulang-ulang hafalannya sampai dia meninggal dunia. Walaupun belum 30 juz, seseorang bisa disebut sebagai hafizul Quran. Seperti dalam kisah Bi'rul Ma'unah. Sahabat Nabi ada yang meninggal, padahal belum selesai hafalan tapi disebut sebagai hufaz atau qurra. Karena dia memang mengulang-ulang hafalannya. Nah, jadi kalau ada yang berkata, Ustadz, gimana ya? Saya ini udah ngafal tapi kok lupa mulu. Ya namanya juga ngafal pasti lupa dan penyebabnya biasanya nggak diulang. Ya. Kalau nggak mau lupa nggak usah ngafal, nggak akan lupa. Dan masalah banyak melihat maksiat itu juga ini Ustaz ya, pengaruh besar sekali Ustaz ya. Itu akan kehilangan makna nanti. Oke Ustaz, baik. Ustaz terima kasih ya Ustaz atas hari ini. Zamil, Wira juga terima kasih ya. Baik saudaraku, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Insya Allah apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk saksikan makna dan peristiwa setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30. Akhir kata saya Teguh Wisnu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad yang dirindu berjuta wajah, ya Rasulullah, ya Habibullah, engkau cahaya penerang jiwa. Ya Rasulullah, ya Habibullah, rindunya hati akan dirimu. Ya